Suaranya belum kedengeran ya? Oh iya, belum dimut. Selamat Ya. pagi Ibu-Ibu. Selamat berjumpa kembali bulan Desember ini di Persekutuan Dewasa Gading Indah. Mari kita buka. Hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Novita Sutanto, berjaga-jaga dan berdoalah temanya. Mari kita buka dengan pujian pembukaan dari NKB 52. Hai orang yang beriman. Mari kita buka persekutuan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk waktu ini di mana kami boleh bersekutu bersama meskipun secara virtual. Bapa, kami berdoa untuk Ibu Pendeta Novita yang akan bawakan firman-Mu. Biarlah Kau pakai dia Tuhan untuk memperlengkapi kami menjelang kedatangan Kristus untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga. Kami boleh menjadi bejana firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin berhalangan hadir karena sakit atau karena halangan lainnya. Engkau tetap pelihara dan lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa, kami serahkan jam persekutuan ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan ayat pembukaan dari Yeremia 33 ayat 15. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri.
sebelum firman Tuhan, kita akan menyanyikan dari KJ 50A, Sabdamu Abadi. Setelah itu, kami undang Ibu Novita untuk bawakan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Silakan Bu Novita. Ya, ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Kalau kita berbicara tentang tema kita berjaga-jaga dan berdoa gitu ya, saya rasa setiap ibu-ibu juga berdoa begitu ya. Atau ada ibu-ibu yang jarang berdoa? Atau sudah berhenti berdoa? Minimal kita berdoa di saat ini ya. Tadi di persekutuan ini kita berdoa gitu ya. Terus setidaknya mungkin minimal juga kita kalau makan kita berdoa ya. Ya, jadi udah kayak otomatis. Nah, kita akan melihat lebih lanjut ya tentang tema kita pada hari ini, ibu-ibu sekalian. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang berdoa, maka kita tahu bahwa setiap agama itu pasti punya ya. Setiap agama itu pasti punya satu sistem untuk berdoa gitu ya. Setiap agama atau kepercayaan mengajarkan tentang doa gitu. Di mana doa itu adalah sebagai penghubung antara manusia atau ciptaan dengan sang penciptanya. Jadi kalau kita bicara tentang agama apapun, pasti setiap agama punya konsep tentang berdoa gitu ya. Nah, di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Tuhan juga mengajarkan muridnya berdoa ya, yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami yang kita baca ya biasanya di kebaktian minggu, namun juga dalam doa-doa pribadi kita gitu ya. Sebuah pola doa yang kemudian kita pegang dan percaya. Maka dalam hidup kita sebagai seorang Kristiani, doa itu juga menjadi satu bagian yang penting gitu ya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut dan kita nanti membaca juga firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami hendak menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka pada saat ini Tuhan, biarlah setiap kami membuka bukan hanya telinga, tetapi juga membuka hati, pikiran, sehingga apa yang kami renungkan dalam persekutuan kami ini dapat meneguhkan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kepada setiap kami bersabdalah. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, ibu-ibu sekalian, pembacaan firman Tuhan ini pagi ini terambil dari dalam 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai ayat 13. Saya bacakan ya ibu-ibu. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan. Nah, Ibu Bapak sekalian yang kasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang surat Paulus kepada jemaat Tesalonika ini, maka ada hal yang khas begitu ya kalau berbicara tentang doa. Ya, kita kenal ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 begitu ya, satu ayat yang paling pendek di dalam Alkitab gitu ya. Tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya, ayat paling pendek dalam Alkitab dan berbicara tentang doa. Nah, kalau memperhatikan konteks dari 1 Tesalonika itu, pada saat itu jemaat di Tesalonika sedang menghadapi tantangan dari orang-orang yang hendak mengacaukan pengajaran mereka. Khususnya pengajaran tentang hari Tuhan gitu ya, yang kemudian membuat orang-orang menjadi takut tentang hari kedatangan Tuhan. Dan kemudian Paulus pada waktu itu rindu untuk bisa datang ke Tesalonika, tapi dia belum bisa. Maka dia mengutus Timotius ya, sebelum surat 1 Tesalonika ini dibuat. Dan ketika Timotius datang ke Tesalonika, lalu kemudian melihat keadaan jemaat di situ, lalu membawa kabar kembali kepada Paulus, maka kabar yang dibawa adalah sebuah kabar yang baik begitu ya, bahwa ternyata jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang memang terus setia. Nah, untuk menambahkan kesetiaan itu, maka bagi Paulus menjadi penting jemaat ini ingat untuk terus berdoa sebagaimana Paulus juga berdoa bagi jemaat itu. Nah, pada saat itu tantangannya memang tidak mudah bagi jemaat di Tesalonika. Tapi dalam tantangan menghadapi pengajaran yang bisa menyesatkan mereka, mereka tetap bertekun di dalam doa-doa mereka. Nah, kalau kita bicara tentang tantangan kehidupan kita pada masa kini, ya, Ibu Bapak sekalian, rasanya kalau tantangan pengajaran kita udah rata-rata bisa hadapi, begitu ya. Udah banyak pengajaran-pengajaran yang kita tahu bahwa itu sesuatu yang salah atau keliru dan tidak tepat, gitu ya. Kita punya pendalaman iman kita, dan rata-rata ibu-ibu, bapak di sini kan juga orang Kristen lama, begitu ya. Orang Kristen lama, stok lama begitu ya dalam kekristenan gitu ya. Atau adakah yang baru Kristen? Coba saya lihat Bu. Nama dan ya. Keturunan Kristen. Keturunan. Tuh. Bahkan Kristennya udah Kristen keturunan. Jadi kalau bicara tentang ajaran Kristen, kita rasanya sudah khatam gitu ya, sudah paham lah gitu ya. Nah, lalu apa yang menjadi tantangan kita gitu? Kalau jemaat Tesalonika menghadapi tantangan pada saat itu mengenai
pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan mereka tentang hari kedatangan Tuhan dan sebagainya, maka di dalam kehidupan kita pada masa kini, sesuai dengan zaman kita, tantangan yang bisa kita hadapi adalah tentu modernitas, ya. Bahwa dengan adanya modernitas, dengan segala sesuatu yang terasa mudah di dalam hidup kita, instan gitu ya. Makanya kalau kita katakan generasi-generasi muda saat ini kan generasi instan gitu ya. Mereka tidak lagi mengetahui susahnya memasak nasi zaman dulu gitu ya. Yang harus diuletin dulu, diaronin dulu gitu ya, baru kemudian ditanak dan sebagainya. Sekarang tinggal masukin blus cepret pakai rice cooker. Jadi gitu ya. Atau adakah ibu-ibu yang masih memasak nasi dengan cara lama? Aron dulu, gitu. Baru dikukus. Ada? Rata-rata pakai rice cooker nih ya? Iya, kelamaan Bu. Kelamaan. Apalagi kalau mau buru-buru mau persekutuan dewasa gitu ya. Oh, udah cepet-cepet aja. Nah, kehidupan kita adalah kehidupan yang instan gitu ya. Dan instannya hidup ini, Ibu Bapak sekalian, bagi saya bukan hanya soal bagaimana kehidupan menjadi lebih mudah dengan keadaan yang instan ini, gitu ya. Keadaan yang instan ini mengubah pola hidup kita. Dalam komunikasi juga begitu. Dulu kita misalnya berkomunikasi dengan seseorang bisa lama karena kita lewat surat, gitu ya. Lalu kemudian ketika ada telepon, ya kita telepon rumah, gitu ya, kita bisa lebih mudah dengan adanya telepon rumah dibandingkan surat. Tapi zaman sekarang bahwa kita berkomunikasi lebih mudah lagi karena kita ada handphone begitu ya. Mau komunikasi yang panjang lebar pun kita bisa misalnya lewat chat. Bahkan bisa di screenshot, direkam dan sebagainya begitu ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu kamu ngomong gitu, enggak saya nggak ngomong. Ngomong kamu, enggak saya nggak ngomong. Kalau zaman sekarang udah bisa screenshot tuh ya. Kan ada buktinya tuh di WA kamu ngomong, kamu bilang di WA kamu, gitu ya. Nah, kemudahan-kemudahan teknologi dunia ini yang membuat manusia hidup dengan lebih cepat, dengan lebih instan, begitu ya, mempengaruhi banyak hal dalam pola pikir kita. Dan juga kemudian pola pikir kita dalam iman kita, ya. Bahwa kita berpikir bahwa segala hal juga kita harapkan secara instan. Nah, sayangnya di dalam doa tidak bisa selalu instan. Doa itu tidak bisa selalu ketika kita menutup mata, melipat tangan, terus mengucapkan kata-kata kita kepada Tuhan, lalu begitu amin kejadian. Ada tentu pengalaman-pengalaman seperti itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Begitu ya, bahwa keajaiban, kejadian itu terjadi, begitu kita selesai berdoa, jawaban atas doa itu ada. Tapi itu kuasa Tuhan. Kita tidak bisa meminta Tuhan selalu memperlakukan kita seperti itu, bahwa ketika kita amin, jawaban doa kita terlaksana. Gitu. Kita berdoa buat bisnis kita amin, ternyata kita menang tender gitu. Kita berdoa untuk sakit kita amin, tiba-tiba semua lenyap sakit kita. Kita berdoa buat anak kita dapat jodoh, amin. Begitu melek, ada nih di depan mata kita jodohnya gitu ya. Kecuali kalau lewat Tinder gitu, amin, buka HP, lihat Tinder gitu ya. Nah, bahwa doa bisa Tuhan nyatakan jawabannya secara cepat. Tapi ada kalanya doa itu tidak instan. Yang pasti ketika doa itu tidak terasa cepat, tapi doa itu selalu tepat buat kita. Nah, tantangan kita pada saat ini tentu adalah juga situasi pandemi ini. Ibu Bapak tentu sudah dengar ya kabar soal varian yang baru. Ini apa kabar kayak hadiah Natal gitu ya? Natalan dapat hadiahnya Omikron. Aduh, tadi kalau Bu Ella bilang Secret Santa, nih Secret Santanya ngagetin banget gitu ya. Omikron begitu ya. Sebagai sebuah varian baru yang berasal dari Afrika Selatan yang sudah mulai
diwaspadai penyebarannya, dan Indonesia sendiri sudah melakukan mitigasi terhadap hal itu, begitu ya, supaya kita bisa bersiap-siap, apalagi menjelang liburan Natal Tahun Baru, sekalipun nggak boleh mudik, jangan mudik ya ibu-ibu, jangan liburan ya, gitu, maksudnya biar aman dulu, biar cooling down dulu situasi supaya nggak tiba-tiba crowded memuncak semua di Natal Tahun Baru kali ini, begitu ya, sehingga kita bisa lebih mengantisipasi. Nah, ini masih menjadi tantangan buat kita kan ya. Pandemi ini gitu ya, kita pikir wih udah mau selesai, ternyata muncul lagi gitu ya. Lalu kemudian ada banyak spekulasi tentang hal ini, tentang situasi apa yang terjadi gitu ya. Terus para produsen vaksin juga sedang mencoba melihat kembali kemungkinan efektivitas vaksin yang sudah diproduksi terhadap varian yang baru ini begitu ya. Ada banyak hal yang terus menjadi pergumulan kita. Nah, maka situasi pandemi yang ada ini memperlihatkan bahwa jawaban doa kita tidak instan. Kita berdoa agar pandemi selesai, ya enggak? Ya. Atau adakah ibu bapak yang berdoa supaya pandeminya enggak selesai-selesai? Nggak mau. Nggak mau ya, nggak mau. Ya. Kita berharap dan berdoa agar pandemi ini selesai, dan bahkan selesai secepatnya begitu ya. Supaya kita bisa lebih mudah lagi ketika kita ya bergereja lebih mudah, kita berobat lebih mudah, kita berwisata lebih mudah, kita ketemu keluarga lebih mudah, kita mau nikahin anak lebih mudah, kita ya ada banyak hal yang menjadi lebih baik, lebih mudah ya kita jalani ketika pandemi ini selesai. Dan kita tentu berdoa untuk itu. Kita berdoa di dalam doa kita di kebaktian, di dalam doa-doa kita mengikuti video-video doa pagi, syafaat, maupun juga dalam doa-doa pribadi kita. Kita berdoa pandemi ini bisa berakhir. Tapi ya, bahwa tadi kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya instan sesuai dengan doa kita. Ada sebuah proses panjang dengan pandemi ini yang memperlihatkan kepada kita begitu ya, bahwa perjuangan dan pergumulan ini masih menjadi bagian kita. Lalu apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Tuhan mendengar doa kita. Tapi persoalannya bukan soal Tuhan mendengar atau tidak mendengar begitu ya. Namun bahwa Tuhan itu percaya kepada kita untuk menghadapi masa-masa ini. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita situasi pandemi ini, maka Tuhan percaya kita sebagai manusia mampu menghadapinya. Dan tadi tidak cepat pandemi ini selesai, tapi kita percaya akan tepat waktunya. Segalanya selesai. Nah, lalu dalam menghadapi situasi pandemi ini, bagaimana dengan ketekunan dan kesetiaan kita dengan doa-doa kita? Ketika kita berdoa di gereja, mungkin rasanya lebih khusyuk gitu ya. Kemarin kan udah ada tatap muka pertama ya, ibu-ibu ya, ibu bapak. Tatap muka kebaktian tatap muka terbatas ya. Yang pertama kemarin di tanggal 28 hari Minggu dengan wilayah 1 kemarin ini ya. Dibatasi 15 orang wilayah 1 dulu ya untuk Minggu tanggal 5 ini, maka wilayah 2 dan wilayah 3. Ibu Bapak dari wilayah 2 dan 3 silakan daftar ke Penatua PIC-nya ya, supaya dimasukkan namanya. Nah, kerasa beda ya, kembali ke gereja, ibadah sama-sama. Begitu juga saya kan, kalau biasanya tuh kalau kebaktian Minggu, saya ke gereja ya untuk rekaman sayanya khotbah, sayanya di mimbar gitu. Tapi itu kan kemarin yang khotbah itu paroni. Jadi saya duduk di bangku umat gitu ya. Nggak ngapa-ngapain juga, maksudnya nggak tugas apa-apa istilahnya. Di awal aja saya sempat terima tamu begitu ya, maksudnya di bagian penerima tamu. Tapi ada Bu Miranda di situ, terus saya naik ke atas dan ibadah gitu. Ya terasa lebih beda. Saya setelah kebaktian itu ngobrol dengan beberapa orang, termasuk Bu Helena dan sebagainya, mengatakan kerasa beda. Ya, doa bersama, nyanyi bersama itu lebih khusyuk.
Dibandingkan kalau di rumah, sekalipun mungkin di rumah kita ada keluarga sama-sama dengan keluarga, tetapi suasana itu kan memang beda begitu. Nah, kita masih menantikan saat ketika kita bisa sama-sama tuh merasakan kekusyukan ibadah di gereja kembali. Nah, namun juga menjadi satu tantangan bagi kita untuk tetap bertekun di dalam doa-doa kita secara pribadi sampai kita bisa bertemu bersama dan berdoa bersama. Namun saya nggak tahu juga nih kalau ibu bapak kira-kira tertarikkah untuk ibadah tatap muka terbatas lagi nih di gereja nanti? Kemarin dari wilayah 1 kan dibuka 15 orang ya. Tidak sampai full tuh kuotanya begitu ya, karena memang ada yang usianya sudah lewat, kan kita masih batasin 70 saat ini masih dibatasi. Nanti kedepannya ya tentu akan dibuka kalau situasi sudah lebih baik. Nah, ternyata dari wilayah 1 kemarin ada 2 orang yang usia di atas 75, termasuk Uti ya. Uti jadi nggak bisa diwakili oleh cucu ya Bu Uti. Nah, saya nggak tahu nih nanti gimana ya untuk wilayah-wilayah selanjutnya gitu ya, antusiasnya gitu. Kalau saya lihat kayaknya yang di wilayah 5 ya, 5 tuh udah mulai ada pembukaan, walaupun wilayah 5 masih rada lama, tanggal berapa ya, 12 kalau nggak salah. Tapi udah mulai tuh banyak yang ngedaftar gitu ya. Antusias untuk kembali beribadah begitu ya, bersama-sama. Nah, di dalam ibadah kita begitu ya bersama secara langsung atau saat ini yang seperti persekutuan dewasa kita atau dalam ibadah kita secara pribadi gitu. Kita diingatkan kembali untuk terus juga memiliki kesetiaan dalam doa kita. Dan memang berdoa bersama itu kelebihannya adalah karena bersama ada yang mimpin, ada yang ngingetin gitu ya. Tapi kalau berdoa sendiri mungkin bingung ya mau ngomong apa, atau mungkin doanya lebih pribadi atau sesuatu yang lebih sederhana menurut kita. Nah, karena yang penting bagaimana kita tetap bersekutu bersama-sama dalam doa kita. Ada beberapa quote tentang doa gitu ya, yang biasanya menjadi khas dalam kekristenan. Ya. Yang pertama, ya ada banyak ya, saya ambil beberapa aja. Yang pertama adalah quote yang mengatakan orang Kristen itu modalnya modal dengkul. Nah, apa nih maksudnya Ibu Bapak? Ada yang pernah dengar quote itu? Orang Kristen tuh modalnya modal dengkul. Berlutut. Berlutut, Bu Ella. Betul ya, berlutut. Ya. Orang Kristen tuh modalnya modal dengkul. Maksudnya adalah orang Kristen tuh modalnya adalah berdoa dalam segala hal. Cuma rasanya kayaknya kalau bicara tentang cara orang Kristen berdoa saat ini udah jarang tuh yang benar-benar berlutut ya Ibu Bapak ya. Kalau kita ngajarin anak-anak juga mungkin ya doanya udah duduk begitu ya, jarang yang berlutut. Tapi baik ya kita juga punya gestur atau cara berdoa, karena berdoa itu soal hati, pikiran, kata-kata kita, namun bagaimana tubuh kita juga menyadari bahwa kita sedang berdoa. Nah, lalu quote yang lain adalah dia hanya sejauh doa. Ada lagunya tuh ya. Dia hanya sejauh doa. Apa artinya bahwa Tuhan itu dekat sama kita gitu ya. Jarak kita sama Tuhan itu adalah sebatas doa. Ketika kita berdoa, ya disitulah kita bertemu dengan Tuhan. Karena itu ketika kita ingin merasakan kehadiran Tuhan, ya kita harus terus-menerus menaikkan doa-doa kita. Ya. Dan doa itu bisa di dalam arti khusus gitu ya, kita mengambil waktu tertentu secara pribadi, atau doa dalam persekutuan kita, doa dalam ibadah kita. Namun juga di dalam keseharian kita, sambil kita masak, kita berkata-kata kepada Tuhan, sambil kita nyetir, kita berkata-kata sama Tuhan gitu ya, di jalan, kita sambil mengucapkan sesuatu pada Tuhan di dalam hati kita tentu ya. Masa kalau lagi di jalan terus kita ngucap-ngucap ngomong gitu sama Tuhan, ntar orang lain apa nih gitu ya, merasa aneh nih gitu ya. Nah, tapi bahwa Tuhan itu dekat sama kita ya. Lalu juga ada satu ungkapan yang mengatakan doa adalah nafas orang Kristen, itu yang menjadi quote juga di dalam ini ya, tema di persekutuan dewasa hari ini gitu ya, tentang kata-kata dari Martin Luther. Lengkapnya Martin Luther tuh ngomongnya
gini, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing, gitu ya. Menjadi orang Kristen tanpa berdoa tidak lebih daripada orang yang hidup tanpa bernapas, yang nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Kalau kita mau hidup, ya kita mesti bernafas. Kalau misalnya kita tutup hidung kita, berapa lama kita tahan nggak nafas, Ibu Bapak? 10 detik kali ya, 10 detik udah ngap-ngap kita ya. Kalau orang yang biasa berenang ya, biasa berenang tuh kan nahan nafasnya mungkin lebih lama, 20 detikan gitu kali bisa kali ya. Nah, tapi kita tahu bahwa kita butuh nafas, bahkan ketika kejadian di Juni-Juli lah ya, Juni-Juli yang lalu khususnya kasus COVID begitu meningkat, maka selain rumah sakit yang sulit dicari, yang sulit dicari juga adalah oksigen. Nah, karena penting bagi orang untuk bernafas, kita nggak mungkin hidup tanpa bernafas. Nah, maka Martin Luther mengingatkan dalam quote-nya itu, bahwa kalau kita menjadi seorang Kristen, maka ya kita butuh bernafas. Kita nggak bisa hidup kalau kita nggak bernafas. Nah, kemudian disimpulkan bahwa doa itu adalah nafasnya orang Kristen. Nafasnya orang Kristen. Dalam satu buah buku, Martin Luther juga mengatakan begitu ya, bahwa berdoa itu sebenarnya sederhana, yaitu memanggil nama Tuhan yang kudus, nama Allah yang kudus. Itulah berdoa. Ketika kita memanggil nama Allah yang kudus. Dan dalam doa itu bahwa Allah itu berbicara kepada kita dan kita mendengar. Jadi kalau kita berpikir tentang berdoa adalah saatnya kita bicara kepada Tuhan, maka ya betul, tapi betulnya baru separuh. Karena berdoa itu adalah saat kita bicara pada Tuhan dan mendengar Tuhan. Nah, suara Tuhan terdengar melalui apa gitu? Melalui ketika kita mengheningkan diri kita, menenangkan diri kita. Melalui firman, gitu ya. Makanya kalau saat teduh kan doa dan baca Alkitab, gitu ya. Melalui firman yang menjawab kita. Dan mungkin nggak langsung gitu ya, kita baca saat teduh, wah setiap hari, wah saat teduhnya cocok banget nih buat saya hari ini. Besok juga gitu, wah hari ini ada saatnya mungkin kita baca saat teduh kayaknya belum cocok nih buat kita. Ya mungkin besok-besok gitu. Atau saat teduh yang kemarin-kemarin yang cocok buat kita begitu ya. Ketika Tuhan menjawab doa kita, berbicara, Tuhan berbicara kepada kita. Nah, khususnya di dalam masa pandemi ini, bagaimana menjadi penting untuk kita terus berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Apa yang akan terjadi di akhir tahun ini, istilah baru ya, baru buat saya tuh Natura. Betul ya, Natura ya, Natal, Nataru ya. Natal tahun baru. Iya, singkatan. Saya sih baru dengar tuh ya. Tapi sekarang ngetren Nataru, Natal tahun baru istilah itu. Nah, apa yang akan terjadi di Nataru ini? Apakah kasus akan bisa terantisipasi dan semua orang akan sadar prokes dan mengendalikan diri untuk tidak berpergian? Lalu kasus juga bisa turun atau terjadi lonjakan atau pengembangan dari Omicron varian baru itu, atau bahkan nanti ada varian lain lagi yang mungkin terjadi dan bisa berasal dari manapun begitu ya. Kemarin ini semalam saya ngobrol-ngobrol sama suami saya bilang, Kak Clay bilang, virus itu kan dia bisa bermutasi gitu ya, dan mutasinya kemana begitu ya, tergantung dari daya tahan seseorang begitu. Nah, waktu yang lalu sudah ada varian yang awalnya di UK, di London ya, di Inggris, varian terhadap orang-orang Eropa, lalu kemudian varian terhadap orang-orang India gitu ya, Asia. Lalu sekarang varian terhadap orang-orang Afrika. Itu saya sama suami mikir kayak, coba
wilayah mana yang belum kena. Terus kita mikir-mikir Amerika Latin nih, kayak daerah Amerika Latin belum ada nih. Kalau gitu kita harus antisipasi nih, jangan sampai ada varian baru dari daerah Amerika Latin. Jadi jangan jalan-jalan ke sana dulu. Itu mikir-mikir iseng di tengah malam. Ya, tapi ya begitu ya, bahwa virus itu juga berusaha untuk survive sehingga dia bermutasi, dan ya kita masih bergumul lah dengan situasi pandemi ini. Dan nggak instan ternyata jawaban doa kita, bahwa kita berdoa minta Tuhan supaya ini selesai, supaya situasi bisa balik kembali, supaya semuanya bisa aman. Tapi doa itu tidak selalu cepat. Tapi yang pasti doa itu tepat. Tuhan nyatakan. Dan di dalam doa bukan sekedar kita meminta pada Tuhan, memberitahu Tuhan, tapi dalam doa kita juga mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Nah, di dalam 1 Tesalonika, ayat kita pada hari ini tadi kita ikuti di awal, 1 Tesalonika 3. Ayat yang ke-10 membuat saya merenung begitu ya. Ketika Paulus berkata, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Tadi bahwa dalam konteksnya adalah Paulus pada saat itu ingin bisa datang ke kota Tesalonika, bertemu dengan jemaat di Tesalonika, namun dia masih berkendala, dia belum bisa mendatangi sana. Timotius lah yang dikirim dan suratnya yang datang, begitu ya. Nah, namun di dalam penantian itu Paulus katakan bahwa dia siang malam, gitu ya, siang malam berdoa sungguh-sungguh supaya bisa bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang kurang pada iman. Jadi dalam konteksnya Paulus tentu bertemu muka dengan mukanya secara langsung ya, bukan pakai Zoom ya. Zaman Paulus belum ada Zoom, Ibu Bapak ya. Nah, tapi hal ini mengajak saya merenung bahwa kan dengan adanya social distancing, kita jarang ketemu sama orang, maka kita merasa bahwa informasi di antara kita satu dengan yang lain rada berkurang, ya nggak sih Ibu Bapak? Iya. Kan? Kalau dulu misalnya ada orang yang sakit gitu ya, kita tahu cepet kenapa. Ya persekutuan dewasa biasanya datang, ini nggak datang, kemana? Kita tanyain gitu. Tapi kalau sekarang kan sakit nggak sakit nih, kayak Bu Sandra habis jatuh ya Bu Sandra ya, tapi masih bisa datang melayani. Bu Sandra tadi bilang ini karena online nih. Tapi kalau onsite, Bu Sandra nggak bisa kuat berdiri untuk melayani gitu ya. Jadi kita ketemu, kalau Bu Sandra nggak bilang bahwa habis jatuh, kita juga mungkin, oh ya Bu Sandra ada, gitu. Nggak menduga begitu ya. Terus kayak orang yang mau ada pernikahan juga ya, misalnya kalau kita masih onsite kan, wah dari berapa bulan sebelumnya kita mungkin udah nanya sama teman kita, di mana sih cari ini kenang-kenangan, di mana sih cari cetak undangan, kita udah ngomong sama teman kita, terus wah ngasih info segala macam gitu ya, dari berapa bulan sebelumnya, berapa tahun sebelumnya orang udah tahu mau nikahin gitu ya. Tapi sekarang tiba-tiba keluar di warta gitu. Wah, anggota gereja kita mau nikahin gitu. Oh, itu nikah ya, ampun, lihat di warta gitu. Kita nggak ngeh gitu. Karena nggak ketemu gitu. Ada banyak informasi yang jadi emang berkurang tanpa pertemuan kita. Nah, lalu apakah kita rindu kemudian? Apakah kita rindu untuk bisa memang bertemu muka dengan muka? Iya loh. Apakah memang kerinduan itu adalah sebuah kerinduan ketika kita bisa menguatkan iman sesama kita nanti? Nah, makanya tatap muka terbatas di gereja lagi dicoba nih saat ini ya, Ibu Bapak. Lagi dicoba melihat antusiasnya jemaat, Ibu Bapak sekalian, apakah memang sudah siap, apakah sudah kondusif ya keadaan juga, sehingga kita bisa tatap muka terbatas ke depannya dengan lebih baik lagi begitu ya. Kalau bicara tentang
balik seperti dulu ratusan orang sekali ibadah ya belum lah ya, itu mungkin masih berapa tahun lah, kita perlahan-lahan dulu, bertahap dulu gitu. Nyoba dulu di Gading Indah, nanti kalau semua teknisnya, semua pelaksanaan udah oke, kita coba di Penabur, mungkin kita buka jamnya juga, tambahin dan sebagainya, jumlahnya dan sebagainya. Nah, namun ya tadi bahwa ada sebuah kerinduan yang Paulus miliki kepada jemaat Tesalonika untuk bisa bertemu secara langsung. Dan bertemu itu bukan untuk bergosip gitu ya. Ketemu itu bukan sekedar lepas kangen. Tapi bagaimana pertemuan-pertemuan itu menjadi cara ketika kita menambahkan, menguatkan iman saudara-saudari kita. Dan juga iman kita ditambahkan dalam pertemuan kita. Nah, sampai saat itu tiba, sampai segalanya menjadi tepat adanya ketika Tuhan menjawab doa kita, pandemi ini selesai, maka kita diajak oleh firman Tuhan untuk terus berjaga-jaga dalam doa kita. Ya, saya suka memikirkan tentang ungkapan yang mengatakan, misalnya katakanlah soal doa syafaat. Udah didoain, tapi masih aja enggak terjadi gitu. Kita doain, pandemi selesai, tapi pandeminya nggak selesai gitu. Nah, bagi saya pemahamannya adalah didoain aja belum selesai. Apalagi kalau nggak didoain. Gitu. Kita doa aja, kita masih merasa kadang imannya goyah. Apalagi kalau kita nggak berdoa. Hal yang membuat kita kadang-kadang di dalam doa itu merasa jenuh, bosan, atau merasa doa itu tidak berguna adalah ketika kita belum melihat jawaban doa kita. Tapi semakin kita jauh dari doa, semakin kita lemah untuk menanti jawaban doa kita. Martin Luther, ya, kalau Martin Luther itu kan sebenarnya dia seorang rahib dulunya ya, yang punya tradisi berdoa Agustian gitu ya. Sehari itu dia para rahib itu mesti berdoa 3-5 jam gitu ya. Ketika Martin Luther di biara masih menjadi seorang rahib Katolik ya pada waktu itu. Nah, tapi kemudian Martin Luther mengatakan, saya sibuk hari ini, dan karena saya sibuk, saya harus lebih banyak berdoa, dia bilang gitu. Nah, itu mungkin berlawanan tuh dengan kita ya. Kalau kita sibuk, kita jadi nggak doa. Karena kita sibuk, kita nggak sempat doa. Tapi kalau bagi Martin Luther, semakin saya sibuk, semakin saya perlu berdoa. Kenapa? Karena semakin sibuk berarti semakin banyak tenaga dikuras, gitu, semakin banyak pikiran dikuras, semakin banyak aktivitas, semakin banyak kegiatan, semakin banyak kita perlu Tuhan untuk menolong kita. Nah, satu ayat dari dalam Roma 8 ayat 26, Ibu Bapak, mungkin kita bisa baca bersama-sama, boleh di-mute, boleh tetap unmute ya. Mic kita baca ayat ini, Roma 8 ayatnya yang ke-26, 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di saat kita sulit untuk berdoa, maka Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Karena berdoa bukan soal kata-kata kita gitu ya, bagus atau nggak bagus gitu. Berdoa itu bukan soal panjang atau pendek, tapi berdoa itu soal kita bersedia berbicara dan mendengar kepada Tuhan. Dan kalau kita cinta pada Tuhan, maka berdoa itu menjadi mudah. Ya, sama kalau kita mengasihi seseorang gitu ya, maka lebih mudah bagi kita berkomunikasi dibandingkan kita komunikasi dengan orang yang tidak kita kenal atau bahkan orang yang jauh dari kita gitu, yang nggak dekat hubungannya dengan kita. Semakin kita dekat dengan seseorang, semakin bagi kita menyenangkan untuk
berkomunikasi. Begitu juga dengan Tuhan. Karena itu, mari kita terus menghadapi situasi pandemi ini dan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Amin. Kita mau menaikkan doa syafaat kita ya, Bu Bapak sekalian. Saya lihat pokok doanya dulu. Baik, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan kepadamu karena kami percaya Engkau mendengar. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami kembali mengingat untuk berada dalam ketekunan kami, dalam doa-doa kami. Di dalam doa kami yang terjawab maupun doa yang belum terjawab. Di dalam doa-doa yang membuat kami merasa lelah menaikkannya maupun di dalam doa-doa yang terasa ringan. Mari Tuhan, Engkau yang terus berbicara kepada kami dalam setiap doa kami. Kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudari kami yang berada dalam pergumulan kesehatan mereka, untuk Ibu Lina Sucipto, Ibu Angel, Ibu Damayanti, Ibu Sandra Snowaji. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai mereka di dalam pemulihan yang dijalani. Banyak hal yang terus menjadi baik adanya Tuhan. Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan pengobatan mereka masing-masing. Tuhan, berikan juga kiranya daya tahan bagi setiap mereka untuk menjalani masa pemulihan ini, dan biarlah kiranya Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga dari Ibu Naning dalam rasa duka cita karena adik ipar yang telah berpulang ke rumah Tuhan tadi malam. Tuhan, biarlah kiranya semua keluarga memperoleh kekuatan dan penghiburan, dan juga semua persiapan untuk pemakaman di Pondok Kelapa dapat berlangsung dengan baik. Tuhan, sertai keluarga juga dengan kesehatan. Tuhan, berikan kiranya juga perjalanan yang aman dan juga cuaca yang baik di dalam proses pemakaman nanti. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pelaksanaan persiapan kegiatan Natal di gerejamu, juga untuk persekutuan akhir tahun dari persekutuan dewasa, untuk berbagai rangkaian acara kegiatan yang telah dijalani ini, biarlah semuanya menjadi cara kami bersekutu satu dengan yang lain, menambah keakraban kami, saling menopang dan menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kami juga ya Tuhan rindu ketika gerejamu dapat bertemu tatap muka secara langsung, dan saat ini sudah dapat dijalani secara terbatas. Maka biarlah tetap dengan kewaspadaan situasi dan protokol yang ada, kami bisa melakukan persiapan dan pelaksanaannya dengan baik, dan Tuhan berkati setiap tim-tim digital. Berkati panitia Natal dengan setiap upaya yang dilakukan untuk merayakan Natal di tahun ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di dalam semua pergumulan kami di masa-masa ini. Biarlah kiranya pemerintah pusat dan daerah, setiap tim gugus tugas dapat terus bersemangat dan memiliki hikmat untuk mengupayakan apa yang terbaik. Dan masyarakat terus memiliki kesadaran dan juga vaksinasi dapat terus diselenggarakan sehingga kami bisa mencapai target-target, bahkan juga kiranya ketahanan masyarakat dapat terus menguat. Kami membawa doa-doa ini ke Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan yang terus menyertai Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Novita. Ya Bu. Ya Bapak Ibu ya, kita harus terus berdoa. Dan kita masuk dalam pertemuan yang dibawakan oleh Ibu Puspita.
Mari kita akan membawa persembahan kita sebagai ayat pengantar persembahan kita pada pagi ini terambil dari Roma 12 ayat ke-1. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan persembahan kita dapat kita lakukan dengan 3 cara. 1, kita masukkan ke dalam amplop, dan pada saat kita dapat kembali kebaktian di gedung gereja, kita akan memberikannya pada saat itu. Kedua, melalui transfer ke rekening BCA di nomor 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Dan dapat diakhiri persembahan kita dengan angka 5, misalkan 10.000, jadi 1005 gitu, dan seterusnya. Atau melalui scan QRIS di samping kiri kita seperti yang ada di layar HP kita masing-masing. Demikian, dan sebagai pengantar persembahan kita akan kita nyanyikan satu pujian dari PKJ 150 ayatnya 1 sampai 3. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat kami berikan. Mari kita bersatu untuk menaikkan doa persembahan kita pada pagi ini. Ya Allah, yang sungguh baik di dalam hidup kami, terima kasih atas berkat anugerah-Mu pada pagi ini. Kembali kami menerima berkat lewat firman-Mu oleh Pendeta Novita. Tuhan, saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami.
kami menyadari kami dapat memberi persembahan syukur siang ini karena Tuhan yang sudah memberi pada kami lebih dahulu. Saat ini kiranya Tuhan terimalah dan berkatilah persembahan kami ini yang hanya sedikit dibandingkan apa yang sudah kami terima sepanjang hidup kami selama ini. Kami juga berdoa Tuhan mau memberkati tenaga tangan-tangan para majelis yang akan mengelola persembahan kami ini. Kiranya Tuhan menolong semua orang untuk melakukan pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan juga menolong kami supaya kami ingat untuk dapat mempersembahkan hidup kami. Mungkin di tengah keluarga kami, di sekeliling masyarakat kami juga. Dimanapun Tuhan menempatkan kami, biarlah kami juga boleh menjadi saksi iman bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai ayat pengutusan akan saya bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ujian penutup sama-sama kita menyanyikan dari KJ 84 ayat 1 dan sampai 3. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang surgawi Engkau harapan dunia. Terbitlah surya kasih dan jiwaku teranggilah. Hatiku biar Kau jadikan palungan-Mu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang surgawi yang bakal, sebab dengan kehadiran keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku tertinggallah serta datang. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu mengabdikan perananku di dunia. Temas dan duka
kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kiranya hati kami dapat menjadi palungan ya Tuhan, yang tak layak, tapi kami bersedia Tuhan untuk menjadi tempat kehadiran Engkau. Tuhan, biarlah dalam kehidupan ini kami dapat terus juga setia dan bertekun dalam doa-doa kami, menantikan segala sesuatunya menjadi tepat adanya ketika Engkau menjawab doa-doa. Besertalah ya Tuhan dengan kami terus-menerus di dalam kehidupan ini, dan biarlah Engkau yang terus juga melindungi kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Foto dulu dong teman-teman. Jangan langsung pergi. Mari kita berdoa buat yang ulang tahun. Terima kasih videonya untuk pengurus. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam persekutuan ini kami bersama-sama dengan Ibu Dewi Posasi, Bu Titin Rutia, Bu Wiwi, Pak Tinus Sugeng, Bu Liana Ibrahim, dan Bu Mimi mengangkat syukur kepadamu Tuhan atas usia yang Tuhan tambahkan. Bersama dengan usia yang bertambah, juga bertambah kiranya setiap pengalaman hidup yang baik ke depan di dalam hari-hari mereka, dan banyak hal yang terus juga Tuhan kiranya nyatakan. Tuhan berkati juga dalam kehidupan bersama-sama dengan seluruh keluarga, teman dan sahabat yang dimiliki, agar banyak hal yang terus mendatangkan sukacita, dan setiap kami juga terus mengingat atas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami dan mengisinya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bye-bye. Pengumuman untuk tanggal 8 Desember, Persekutuan Dewasa GKI Gading Indah, temanya siapkan jalan baginya. Dibawakan oleh Immanuel Adam dari GKI Wahid Hasim. Dan sebagai litur host yang bertugas yaitu Bapak Handoyo, untuk persembahan Bapak Thomas Gunawan. Mungkin ada pengumuman dari pengurus, pengumuman tambahan.
Ya, selamat siang teman-teman. Kami dari Kebersamaan mau mengingatkan kembali dalam rangka menyambut Hari Natal, Persekutuan Dewasa pada tanggal 15 Desember yang akan datang akan kembali mengadakan acara lomba. Lomba yang akan diadakan kali ini adalah lomba menghias toples, yang nantinya kita semua masing-masing dapat menggunakannya sebagai wadah tempat makanan kecil di hari Natal. Adapun ketentuan-ketentuannya sebagai berikut. Toples yang digunakan boleh bebas baik bentuk dan ukurannya. Untuk hiasan juga bebas, sesuai dengan kreasi masing-masing. Jadi dengan bahan yang ada yang dimiliki di rumah, misalnya renda, manik-manik, pita, atau dan sebagainya. Kemudian toples yang sudah dihias itu difoto dan dikirim ke WhatsApp Ibu Wati di nomor 0812 8200 131. Masing-masing peserta harus mencantumkan nama di foto yang akan dikirim. Batas akhir pengumpulan foto itu tanggal 8 Desember. Akan dipilih 3 pemenang dan masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah menarik yang akan dikirim ke rumah masing-masing. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari teman-teman semua untuk ikut serta dalam acara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Novita. Sama. Terima kasih Bu Novita. Foto dulu. Teman-teman yang sudah ikut dalam pagi ini. Selamat ulang tahun untuk teman-teman yang ulang tahun. Terima kasih. Teman-teman nanti Foto jangan lupa dulu. ya. Ada rapat pengurus jam berapa ya? Jam 1 ya. Jam 1. Udah Oke. foto belum Bu Ella? Ini ada yang bisa fotoin nggak nih? Nah, udah antar keburu pada pergi nih. Tuh udah pada mau pergi nih. Bu Naning, Bu Nani, bisa nggak fotoin? Bu Nani atau Bu Nana bisa. Ya Bu, sedang ini Bu, satu lagi. Oke, makasih Nani. Bentar, satu lagi Bu. Udah Bu, terima kasih. Terima kasih Bu semua. Nani. Sampai Terima ketemu kasih teman-teman semuanya. ya. Ya, entah sampai ketemu ya. Sampai ketemu lagi. Si Bu Novita kapan di Januari? Bu Novita. Nah, Terima kasih Bu Kasih Bu Novita. ya semua. Sehat semua. Miranda nih, Miranda nanti ikut rapat Miranda. Iya. Miranda mana? Kok Udah keluar kayaknya Bu Miranda. Oh, oke. Katanya tadi itu wifi-nya nggak bisa tembus tuh sampai 2 kali katanya. Makanya dipanggilin nggak bisa. Jam 1 ya. Ya. Yuk, bye-bye. Sehat-sehat semua. Kita makan apa? Agnes, thank you ya. Dadah. Thank you. Aku udah bikin itu, bami goreng pakai terasi. Di sini abisnya nyari udang kering nggak ada, ada terasi. Dua diakalin aja bawang merah, bawang putih aku ulek pakai terasi. Ternyata enak bikin bakmi goreng. Harus dimodify. Gimana abisnya di sini? Susah nyarinya. Iya betul. Oh, Epi. Iya.